Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 7. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak silakan dibuka buku tema 7-nya halaman 88. Belajar kelompok. Anak-anak ini silakan diperhatikan gambarnya. Hari ini Ibu Guru membentuk siswa dalam kelompok. Mereka menirukan dialog dalam dongeng persahabatan elang dan ayam jantan. Setiap kelompok mempraktekkan dialog. Benny berperan sebagai elang. Anak-anak ini ya. Siti berperan sebagai ayam betina. Edo berperan sebagai ayam jantan. Setiap kelompok bekerja sama mempraktekkan dialog dongeng. Semua saling membantu. Ayo bermain peran, anak-anak ya. Lakukan dialog elang, ayam jantan, dan ayam betina bergantian di depan kelas. Ini ceritanya, persahabatan elang dan ayam jantan. Ini ada dialog 1. Ini ada elang, ayam jantan, dan elang ya anak ya. Elang berkata, keluarlah sahabatku, penjahat itu sudah pergi. Terus ayam jantannya menyauti, terima kasih elang, engkau telah menyelamatkanku. Terus elangnya menjawab, kenapa sahabatku, tampaknya engkau sedih sekali, engkau sakit. Ayamnya menjawab, tidak, aku sehat, aku mau bertanya padamu sahabat. Terus elang, apa kawan, tanyalah. Kenapa engkau dapat terbang tinggi? Aku melompat pun tidak dapat. Bukankah kita sama-sama burung? Terus elang menjawab, dulu aku juga tidak dapat terbang. Setelah aku menjahit kedua sayapku dengan jarum emas ini, aku menjadi ringan dan dapat terbang. Terus ayam jantannya, kalau begitu, bolehkah aku meminjam jarum emas itu? Terus elangnya, boleh, kau harus ingat yang kau jahit kedua sayapmu supaya jadi ringan. Kau harus berjanji tidak akan meminjamkan jarum itu kepada siapapun dan jangan sampai hilang ya. Ini janjinya. Terus ayam jantannya, sahabatku, engkau tak usah bimbang. Aku akan berhati-hati dan akan segera mengembalikannya padamu. Terus burung elang pun menyerahkan jarum emas itu kepada ayam jantan. Ayam jantan menerimanya dengan gembira. Ayam jantan pun menjahit kedua sayapnya, tetapi ia tidak sabar. Belum selesai menjahit, ayam itu terus mengepakkan sayapnya dan melompat ke atas pagar. Kok, aku dapat terbang. Ayam jantan itu rupanya diperhatikan oleh ayam betina yang kebetulan lewat di situ. Terus ada dialog yang kedua, ayam betina. Bagaimana engkau bisa terbang? Terus ayam jantannya menjawab, aku menjahit sayapku dengan jarum emas ini. Terus ayam betina, boleh aku pinjam? Ayam jantan, pakailah dan setelah itu lompatlah di sisiku. Terus ayam betina cepat-cepat menjahit sayapnya dan berkotak sombong. Ayam jantan, di mana jarum emas itu? Terus ayam betina, aku tadi letakkan di tanah. Terus ayam jantan, aku khawatir jarum itu hilang. Jarum itu kepunyaan sahabatku, si elang. Kita mesti mencari sampai dapat. Ayam jantan merasa kecewa dan bersedih hati karena merasa bersalah meminjamkan jarum emas itu. Terus elang, wah, pagi-pagi sudah mencakar-cakar tanah. Bagaimana sekarang? Engkau sudah dapat terbang? Terus ayam jantan, aku hanya dapat melompat setinggi pagar dan aku meminta maaf padamu. Terus elang, kenapa pula kau mesti meminta maaf? Ayam jantan, jarum emasmu telah hilang. Terus elang, engkau tidak menurut kata saya. Engkau telah ingkar janji. Aku tidak mau bersahabat denganmu lagi. Ya. Selanjutnya, ayam betina bertelur dan menetas 6 ekor anak. Ayam jantan, kau harus menjaga anak-anakmu agar jangan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Ayam betina, hai ayam jantan, aku melihat elang terbang rendah.
Terus ayam jantan, mungkin ia akan menyamar anakmu karena kau telah menghilangkan jarum emas miliknya. Elang pun menyambar seekor anak ayam. Ayam betina, jangan ambil anakku. Terus ayam jantan, sebaiknya kita mencari jarum emas itu. Terus ayam betina, baiklah. Ayam jantan, aku menemukan jarum emas itu di atas tanah di bawah pagar tempat kita menjahit. Terus ayam betina, sebaiknya kita kembalikan kepada elang. Terus elang, apakah kalian sudah menemukan jarum emas itu? Ayam jantan, sudah, tapi kami berharap kau tidak akan menyambar anak ayam milik betina lagi. Elang, baiklah. Akhirnya ayam jantan dan ayam betina dapat bersahabat kembali dengan elang. Nah ini ayo menulis, buatlah kalimat sederhana yang memuat kata sapaan anak-anak ya. Kata sapaan itu kata yang untuk kata yang digunakan untuk menyapa seseorang ya nak ya. Misalnya ini dari kata ayam jantan. Contohnya dikasih contoh saja. Ayam jantan, apa yang sedang kau lakukan? Ya, itu contoh dari Ustazah. Anak-anak boleh memberi contoh yang lain ya. Terus ini ada ayam betina, misalnya. Selamat pagi ayam betina. Nah, anak-anak boleh memberi contoh yang lain. Terus ini ada elang, misalnya dikasih contoh Ustazah. Elang, jarum emasmu hilang. Ya, itu. Yang terusnya, engkau telah menghilangkan jarum emasku. Nah, boleh anak-anak boleh membuat kata-kata yang lain ya, yang penting kata sapaan. Terus kawan. Apa kawan? Tanyalah. Saya, anak-anak boleh memberi contoh yang lain. Terus sahabatku, selamat pagi sahabatku. Apa kabar hari ini? Itu contoh dari Ustazah. Anak-anak boleh memberikan contoh yang lain. Selanjutnya, Ibu Guru membentuk kelompok kecil. Setiap anggota memiliki suku atau asal daerah yang berbeda. Siti satu kelompok dengan Dayu. Siti berasal dari Jawa, Dayu berasal dari Bali. Beni satu kelompok dengan Edo. Beni berasal dari Batak, Edo berasal dari Papua. Ayu satu kelompok dengan Made. Ayu berasal dari Jawa, Made berasal dari Bali. Anak-anak silakan di sini. Ayo berlatih, tulislah nama-nama di atas sesuai dengan suku atau daerah asalnya. Anak-anak silakan ya. Di sini ditulis namanya, lalu ini daerah sukunya ya atau daerah asalnya. Anak-anak silakan dicoba dikerjakan. Yang selanjutnya, ini ayo berlatih. Berilah tanda centang pada jawaban yang benar ya nak ya. Nomor 1, Ayah Siti memelihara burung, seekor jantan dan seekor betina. Di sini anak-anak banyak burung dalam sangkar ada berapa nak dilihat? Banyak burung jantan ada berapa? Dinyatakan sebagai pecahan. Nah ini yang nomor 2 dilihat, diperhatikan. Ayam jantan, ayam betina, dan elang sedang berkumpul bersama. Banyak hewan adalah, di situ ada berapa? Terus dinyatakan dalam pecahan. Yang nomor 3, ibu memiliki beberapa jarum. Nah anak-anak jarumnya itu ada berapa? Nanti di bawahnya ini banyak jarum yang ada benang emasnya dapat dinyatakan sebagai pecahan ya nak ya. Silakan anak-anak dicoba. Ini juga dicoba ini, dicari pasangannya ya, ditarik garis yang sesuai. Nah, kita lanjutkan pada pembelajaran 5, bermain pipa sumur. Ya nak ya, bermain pipa sumur ini ada paralon yang dikasih banyak lubang ya ini ya. Bermain di air atau di sungai, ada paralon yang dikasih banyak lubang. Nah, ini nanti lubangnya diisi, paralonnya itu diisi, nanti airnya akan keluar. Nah, yang di bawah itu bertugas untuk menutupi supaya airnya tidak keluar. Ya, ini ceritanya. Pagi ini Pak Guru mengajak Beni dan teman-temannya bermain. Mereka bermain pipa sumur. Sebelum melakukan permainan, mereka melakukan pemanasan. Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air ya nak ya.
kemudian mereka melakukan permainan pipa sumur. Setiap tim bekerja sama dengan baik ya. Kalau tidak bekerja sama maka airnya akan keluar semua ya nak ya. Kalau bekerja sama nanti kalau ada air yang keluar ditutupi sama jari-jari anak-anak ya. Terus ayo mencoba, ayo lakukan gerakan memutar dan menekuk di air. Ini anak-anak nanti silakan dicoba dipraktekkan gerakan memutar dan gerakan menekuk. Seluruh siswa kembali ke kelas, mereka berencana membawa bekal ketika pergi ke kolam renang. Mereka berdiskusi makanan yang sesuai untuk bekal. Mereka memilih buah dan kue. Nah, ini anak-anak, kita loncati saja ya nak ya. Terus selanjutnya dibuka halaman 103 sampai halaman 103. Diskusikan dengan teman sebangkumu bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki kue kesukaan dan buah kesukaan berbeda. Ini dikasih contoh Ustazah ya, jawabannya adalah tetap bermain bersama dan tidak boleh mengejek ya nak ya, meskipun makanannya berbeda, kita harus bermain bersama dan tidak boleh mengejek, dan kita saling menghormati ya, dan saling membantu ya. Nah, selanjutnya ini ada burung ya anak-anak. Ini silakan diceritakan. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah ini. Ya anak-anak dilihat ini ya, gambarnya ada burung. Pertama ada burung yang malas, ada burung yang semangat ya. Ini bertengger, ada ayam mencari makan juga ini, lalu makan bersama-sama dan akhirnya ini ya. Ini ditulis anak-anak di sini, ditulis dalam sebuah cerita ya, dibuat cerita. Nah, anak-anak nanti ini siapa tokoh dalam cerita itu yang ditulis anak-anak? Nah, ini silakan dijawab ini. Nah, selanjutnya ini udah ya nak ya, silakan ditulis ceritanya anak-anak menulis cerita yang dari gambar ini ya, yang dari gambar ini dilihat, diperhatikan, lalu diurutkan, ditulis ceritanya di sini ya nak ya. Lalu ini ada pertanyaannya, ini silakan dijawab dari cerita yang telah ditulis anak-anak. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.